sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya kan. Ya. Kalau aku Kevin Gaul. Jadi ini aku kedatangan adik juniorku nih lebih tepatnya dari Sultan Agung gitu kemarin ya. Di SMP ya. Cuman ini udah banyak bergerilya sekarang dia ini. Ya, coba diperkenalkan dulu namanya ini dulu biar kawan-kawan semua tahu dulu dengan siapa kuning ngomong sekarang. Oke, nama aku Otniel Juan Alparis Dosiombing. Yes. Jadi statusku sekarang mahasiswa, masih belajar. Ya, apa yang mau kita bahas di sini mengalir aja. Ngalir aja gitu ya. Oke, jadi teman-teman kan, aku banyak dapat DM ini, Otniel, ya. Karena ini kita lagi di kota Siantar gitu kan, kita lagi di kota Siantar. Kota asal kita. Kota asal kita gitu, kota asal kami nih teman-teman. Nah, Otniel ini, biar aku jelasin juga, dia mahasiswa di Salatiga, bener ya? Benar. Cuman udah banyak malang buana dia itu. Nakalnya bareng-barengan kemarin. Nah, kemudian yang mau kita bicara ini, Otniel. Ya. Apa sih tanggapan Otniel nih mengenai pemuda sekarang yang ada di Siantar? Menurut Otniel gimana sebagai kaula muda gitu? Nggak jauh-jauh, nggak mulu-mulu, pemuda memang harus berpendidikan. Okay. Ya kan? Dan kota kita ini salah satu sebenarnya basis terkuatnya ya pendidikan. Kota Siantar ya? Ya, Pendidikan ya. salah satu contohnya yang banyak sekolah di sini kan, banyak SMA di sini. Benar. Terus salah satu yang memang terkenal kalau kita bisa bilang Budi Mulia contohnya. Budi Mulia. Okay. Budi Mulia. Cukup bagus lah perkembangan pendidikan sekolah-sekolah di Siantar ini. Nah, imbas COVID-19 kan, kita lagi dilanda pandemi ini memang. Kalau menurutku pemuda-pemuda di kota ini haus akan pendidikan. Haus akan pendidikan. Ya, yang nggak bisa kita pungkiri, pastinya daring ini kurang efektif. Membosankan. Oke. Nah itu, kayak saya sendiri juga statusnya maba. Jadi belum merasakan gimana sih sebenarnya kehidupan kampus. Apalagi kena ospek gitu ya. Iya. Jadi yang mau nggak mau karena kita memang pengen istilahnya pengen bertemu sama orang-orang kampus, pengen ketemu sama kawan-kawan duduk di bangku kuliahan. Iya. Nah, jadi kita dipaksa ya harus memproduktifkan diri sendiri kan. Nah, gitu Niel. Kemudian ya jadi teman-teman, Otniel udah memang banyaknya atau kemunduran dari pendidikan itu bisa disebabkan karena COVID-19 ya kan. Bisa jadi. Nah, kita tanya dulu dengan Otniel ini, apa sih trik yang kamu lakukan atau kau lakukan Otniel selama kau COVID-19 untuk menjaga produktivitasmu? Kira-kira apa kegiatan yang Otniel lakukan nih? Gitu. Menurutku kalau aku pribadi ya intinya apa yang kita lakukan nggak menyusahkan orang lain tentunya kan, nggak menyusahkan orang lain. Jadi pemuda-pemuda di Siantar ini harusnya kayak saya juga lebih memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi di kota ini. Nah, lebih peka. Oke. Lebih peka, istilahnya informasi apa yang bisa diserap. Kita menerka-nerka ini benar apa salah yang terjadi di kota ini gitu kan. Karena kita sebagai pemuda tentunya agent of change. Oke. Ya kan. Jadi kalau aku pribadi sih produktif ya, masalah mengecam pendidikan belajar sendiri itu pasti. Karena memang platform untuk pendidikan juga sudah banyak sekarang. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengefektifkan itu toh. Nah, jadi memang Otniel ada kayak aku pernah dengar nih, bahwasannya pemuda itu sekarang terutama mahasiswa ya banyak yang apatis. Ya, apatis ya. Benar.
ya bodoh amat atau apalah, terserah tentang apapun itu lininya, baik segi lini terlena akademik, dalam kesenangan terlena dengan pribadi. kesenangan, benar-benar. Ya, Nah, ya. itu kira-kira menurut Otniel itu kenapa gitu? Kenapa sih pemuda ini kok bisa apatis gitu? Sebenarnya kita memang butuh wadah, Ruang. ruang. Oke. Jadi kita nggak bisa paksakan seorang karena memang hakikatnya seorang pemuda butuh kebebasan. Kebebasan. Benar, Oke, kan? betul. Jadi, Aku sepakat itu. apa sih yang dipengen anak-anak muda di Siantar ini? Kalaupun kita nggak bisa bertemu karena daring, kegiatan apa yang bisa kita lakukan di luar? Berarti rindu akan pertemuan. Benar. Oke. Jadi kayak main bola, kasih dong ruang untuk anak-anak main bola, bermusik. Nah, jadi gak hanya balap liar aja toh. Balap liar. Balap Iya. liar aja kan. Ini teman-teman di Siantar itu sering balap liar. Kita bukan nyinggung yang memang fokusnya ke balap liar ya. Cuman kan itu mencelakai diri sendiri. Betul. Jadi unfaedah kalau zaman sekarang itu bahasanya. Bener ya, Otniel? Kalau aku karena banyak juga teman-teman yang kayak gitu kan, kawan-kawan yang kayak gitu. Pernah juga Sebenarnya, masuk ke dalam situ ya? Pasti pernah. Cuman nggak selamanya kita harus kayak gitu-gitu aja. Nah, itu dia kesadaran diri sendiri juga sih. Nah, Tapi bukan berarti menyalahkan mereka yang ikut gabung ke situ. enggak, memang salah, mereka itu salah. salah. Aku berani jamin teman-teman juga jangan melakukan balap liar gitu kan. Ya, terlepas dari segala jenis resiko itu sudah melanggar lalu lintas gitu. Benar. Nah, apalagi Resiko diri sendiri, ya kalau dia mau mati terserah, tapi pikirkan orang tuamu gitu kan. Capek-capek dididik dari kecil, tetap bodoh juga mau jadi apa. Bener ya, Otniel? Benar. Oke. Nah, kemudian ada satu yang pengen aku tanya ini tentang pendapat dari Otniel. Nah, aku baru buat tulisan teman-teman tentang pariwisata. Nah, pariwisata. Kemudian aku korelasikan dengan jalan tol. Ya. Nah, aku ambil referensi itu dari pasar bengkel, tahu Otniel? Tahu. Pasar bengkel itu kulinernya dodol teman-teman. Cuman gara-gara ada jalan tol menurun itu drastis 200%. Itu udah data. Nah, kalau tanggapan Otniel nih tentang jalan tol yang akan dibangun dari Medan atau Kuala Tanjung ke Prapat, kira-kira masih adakah positif vibes-nya itu untuk Siantar, ataukah Siantar akan mati? Menurut Otniel gimana ini tentang adanya jalan tol kemudian dan dinas pariwisata ini sekarang memang tidak ada gebrakan untuk ruang tadi. Nah, kira-kira menurut Otniel gimana tuh? Ini topiknya memang pemuda kan? Pemuda? Jadi peran pemuda tentang pariwisata Di Siantar. Di Siantar. Iya. Dan efek yang terjadi ketika terbangunnya jalan tol. Nah, Betul. ini kan bicara efek di mana tingkat ekonomi di Siantar, karena ini perlu kita tekankan juga, Siantar ini titik sentral, istilahnya orang-orang mau ke Danau Toba pasti Betul. lewatnya dari Siantar. Kalau nggak ada jalan tol. Kalau nggak ada jalan tol. Nah, betul. Jadi gimana caranya tingkat ekonomi di pedagang-pedagang di Nah, kota ini itu hilirisasinya, Otniel. Maksud aku impact dari jalan tol kan pasti ada. ya, Nah, hilirisasinya itu pasti ekonomi akan hancur, anjlok. ya. Nah, oke, aku sederhanain aja. Kira-kira menurut Otniel apa salah satu kiat yang bisa kita sampaikan kepada dinas pariwisata supaya Siantar ini nggak mati gitu? Nah, kalian perlu apa sebagai pemuda? Nah, kita ini sebagai pemuda menurut Otniel kita perlu apa di Siantar ini? Tentunya kita harus dikasih kebebasan untuk menjalankan ekonomi mandiri kita. Nah, Ekonomi mandiri, ya, oke. bener kan? Betul. Udah pasti kita juga butuh untuk makan kan. Nah, jadi buat pemerintah yang ada di Kota Pematang Siantar, janganlah mempersulit orang-orang kecil seperti Iya. kita. Ya kalaupun jalan tol itu mempermudah, hakikatnya sebenarnya mempermudah akses Iya, betul, perjalanan. betul. Cuman dengan adanya jalan tol tadi, gimana sih caranya supaya pedagang-pedagang di Siantar ini tetap bisa jalan, Tetap bisa hidup. lancar, tetap hidup. Salah satunya yang paling sederhana, jangan dipersulit. Iya. Jangan dipersulit.
mereka pun juga harus buka mindset gitu kan, open Iya. minded gitu. Nah, dan memang pemuda-pemuda di Siantar ini apa ya, rindu akan ruang sebenarnya kalau Iya. yang aku tangkap ya. Dan pemerintahan terserah dinas apa itu, harapanku memang harapan pemuda juga banyak buka ruang. Dan Buka ruang, betul. kasih apresiasi penuh. Iya, Iya. dukung support Dukung gitu. support. Nah, masalah jabatan politik atau masalah apa, kita masyarakat nggak mau tahu sebenarnya, apalagi kaula muda gitu lah, nggak mau tahu. Cuman harapannya nih untuk bapak-bapak yang duduk di kantor, bapak-bapak yang duduk di dinas, yang tempatnya strategis gitu kan, dari pemuda ini pengennya kasihlah ruang gitu, nah kasih kami satu space, satu wadah yang Dimana kami nantinya bisa memang bebas berekspresi. berekspresi, iya benar gitu. Nah, jangan nanti kalau sudah ada aja yang sudah kami raih baru diangkat-angkat. Iya. Bener ya Niel Benar, gitu. benar. Ya kemarin kayak aku ada baca berita itu ada nama si Hoda. Nah kalau Niel belum tahu nih, Apa nih? si Hoda itu penari dia itu udah sampai ke Turki bawa tarian Simalungun. Bawa tarian Simalungun. Asli Nah, Siantar. asli Siantar. Jadi pemerintah, dinas di sini, dinas pariwisata tidak menyediakan ruang gitu. Tetapi ketika sudah mau berangkat ke Turki, diberangkatkan dengan elegan gitu. Dengan membawa bahwasannya dinas pariwisata dan Pemko mendukung penuh. Sementara dia independen. Anjing, itu dia. Dari awalnya dia independen. Nah, dan kita nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba mereka pulang dikasih mawar, ya kan? Nah, jadi kalau yang aku tangkap nih, jangan mau instan ketika dapat prestasi gitu ya. iya. Ya untuk pemerintah itu dengar gitu ya. Misalnya aku punya bakat gitu, punya bakat, terus aku berjuang sendirian tanpa support dari orang lain, dari pemerintahan, nggak mulu-mulu dari pemerintahan. Tiba-tiba aku dapat satu prestasi, dengan instannya kota itu membawa Mengklaim. nama itu memang Iya, ya itu oke lah kita bilang sudah dilakukan ya kan Pak dan Ibu yang ada di tempat duduk yang strategis gitu ya, bukan mau menyinggung. Tapi memang ini peringatan ya kalau memang kota ini atau pemuda-pemuda ini mau show off atau memang mempunyai kapabilitas atau kreativitas itu didukung gitu kan, diberikan ruangnya. Dan tadi Otniel juga udah bilang teman-teman kalau misalnya sebenarnya jalan tol itu untuk mempermudah toh. Iya. Nah, tetapi kita memang harus melek gitu. Kita sebagai pemuda harus melek, kita sebagai mahasiswa terkhususnya yang ada di Kota Pematang Siantar harus tahu bagaimana sih caranya untuk menghidupkan kota kita gitu. Oke, untuk penutupnya nih kita nggak usah panjang-panjang karena teman-teman juga nanti akan isi di komen gitu kan. Siapa sih Otniel ini gitu kan. Nah, untuk kata-kata penutup pesan untuk pemuda atau dinas atau apalah terserah Otniel lah. Kalau buat pemuda, ini buat kawan-kawan yang ada di Siantar, khususnya Siantar. Ya. Jadi kalau yang aku tahu Siantar ini salah satu kota toleransi, karena aku juga kuliah di Salatiga. Nomor 1 kota toleransi di nomor 3 Indonesia. Siantar ini ya, Siantar nomor 3. Nah, tahun ini Siantar merosot. Ya. Gak masuk 10 besar kota toleransi di Indonesia. Jadi buat kawan-kawan pemuda, ciptain aja apa yang mau kau ekspresikan. Istilahnya kalau masih di anak-anak SMA, pelajar maupun mahasiswa, buat aja buat panggung dirimu sendiri. Gak usah buat crash sama orang lain, gak usah ribut-ribut, ya kan? Kita tunjukkan kalau memang pemuda di Siantar itu kreatif. Iya. Itu aja yang paling utama. Betul. Gak usah dulu menghasilkan uang, kreativitas Gitu kreativitas. ya. Orientasinya harus ada value dulu, nilai dulu gitu kan. Nah, kalau buat pemerintahannya, ya itu tadi, dan kebanyakan ngutang. Ngutang apa ini kira-kira? Biar Bapak dan buat Ibu jalan itu. tol kan ngutang juga. Oh, oke iya. Iya kan? Nah, jadi untuk Pemko Pematang Siantar pesannya apa nih? Otniel. Lebih memperhatikan dan kasih wadah buat kawan-kawan, support terus buat pedagang, pemuda, petani.
harus tetap support. Harus tetap support, Jangan Pak. jangan mau instan untuk membanggakan kota ini. Iya. Kan? Iya. Karena Itu aja sih. pemuda itu mister-misternya bangunan sebenarnya Iya. kan. Dan itu menjadi penerus sebenarnya. Jangan cuma bangga jadi pemuda kalau nggak ada hasilnya. Iya, itu dia intinya. Jangan, kata Niel itu, jangan jadi pemuda kalau nggak ada hasilnya. Oke, teman-teman, thank you Niel. Oke. Ya, mungkin nanti ada sesi berikutnya lagi nih untuk Niel untuk membahas tentang bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Pematang Siantar. Oke, sekian dari saya Kevin Bersuara. Sampai jumpa.